Komdigi membuka lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada 26 Mei 2026, dan TLKM menyatakan menargetkan alokasi spektrum maksimal. Kalimat itu terdengar agresif, tapi yang membuatnya menarik justru konteksnya. TLKM masuk lelang ini dalam kondisi laba bersih terkoreksi 1,4 triliun rupiah akibat restatement, sementara struktur korporasinya sedang dirombak dari 67 menjadi 19 anak usaha. Pertanyaan yang belum dijawab konsensus adalah apakah TLKM mampu membayar spektrum maksimal tanpa mengorbankan kapasitas investasi jaringan, yang justru menjadi alasan spektrum itu bernilai. Frekuensi 700 MHz bukan sekadar tambahan kapasitas. Ini adalah pita propagasi rendah yang menembus dinding dan menjangkau area pedesaan dengan efisiensi biaya base station yang jauh lebih tinggi dibanding pita 2,1 GHz atau 2,6 GHz. Operator yang mendapat alokasi besar di 700 MHz secara struktural memiliki biaya per gigabyte lebih rendah di luar kota besar. Bagi TLKM, yang basis pendapatannya masih bertumpu pada Telkomsel dengan dominasi di luar Jawa, spektrum ini bukan pilihan. Ini penentu apakah margin mobile mereka bisa dipertahankan di tengah tekanan harga yang sudah berlangsung sejak 2023. Kondisi pembanding justru menjadi komplikasi utama. XL Smart, EXCL, memasuki lelang yang sama setelah merger XL Smartfren, dengan neraca yang menanggung beban depresiasi hampir 5 triliun rupiah dan memutuskan tidak membagikan dividen sama sekali. Secara teoritis, neraca EXCL yang lebih ringan dari sisi pembayaran dividen memberi ruang bid yang lebih agresif. Tapi depresiasi besar itu mencerminkan utang modal yang belum tuntas dilunasi, bukan kekuatan finansial. Siapa yang keluar dari lelang ini dengan alokasi lebih besar dan leverage lebih rendah adalah pertanyaan yang menentukan tumpukan kompetitif 5 tahun ke depan, bukan hanya kuartal berikutnya. Yang belum dihitung pasar adalah efek asimetris dari lelang ini terhadap dua neraca yang sedang bergerak ke arah berlawanan. TLKM sedang melepas beban melalui restrukturisasi, EXCL sedang menyerap beban melalui integrasi pasca merger. BP, BUMN, dan Danantara mendorong TLKM memangkas struktur dari 67 menjadi 19 entitas, dan narasi resminya adalah efisiensi dan fokus digital. Narasi itu benar, tapi tidak lengkap. Yang tidak disebutkan secara eksplisit adalah bahwa pemangkasan 48 anak usaha ini bukan hanya operasi akuntansi. Ada aset yang harus dinilai ulang, ada kontrak antara entitas yang harus diselesaikan, dan ada liabilitas antar anak usaha yang harus dikonsolidasi sebelum struktur baru benar-benar bersih. Sebagai kondisi yang relevan untuk lelang, inilah yang penting. Jika restrukturisasi ini menghasilkan free cash flow yang dapat dideployment ke spektrum dalam 12 bulan ke depan, maka TLKM bisa masuk lelang dengan kapasitas belanja yang secara akuntansi tidak terlihat dari laporan keuangan 2025 yang sudah tertekan. Sebaliknya, jika proses konsolidasi 48 entitas ini menyerap manajemen dan modal kerja selama 1-2 tahun, maka TLKM secara affected sedang melakukan dua transformasi besar secara bersamaan, dan salah satunya pasti akan mendapat perhatian yang kurang. Analis yang merekomendasikan buy pada TLKM pasca restatement sedang memposisikan diri di depan efisiensi yang dijanjikan, bukan di depan efisiensi yang sudah terbukti. Itu bukan kesalahan analisis, tapi itu berarti ada gap waktu antara repositioning institusional awal dan konfirmasi fundamental yang diperlukan institusi konservatif untuk menambah posisi. Gap waktu itulah yang menentukan apakah harga saat ini sudah mencerminkan optimalisme restrukturisasi atau masih memberikan ruang masuk bagi yang menunggu konfirmasi. Restatement 1,4 triliun rupiah yang berasal dari investigasi manajemen lama menambahkan lapisan risiko yang berbeda dari risiko operasional biasa. Ini adalah risiko tata kelola historis yang belum sepenuhnya terpetakan, dan pasar biasanya membutuhkan 1-2 siklus pelaporan bersih sebelum memberikan premium valuasi penuh kepada emiten yang baru selesai dari proses seperti ini. Dividen yang dijanjikan tetap aman oleh manajemen adalah sinyal positif, tapi komitmen dividen sambil membiayai lelang spektrum maksimal adalah persamaan yang belum terbukti seimbang. Perbandingan TLKM dan EXCL pasca lelang bukan hanya soal siapa yang dapat spektrum lebih banyak. Ini soal siapa yang keluar dengan struktur biaya modal yang lebih baik relatif terhadap harga yang pasar berikan hari ini. EXCL memasuki 2026 tanpa dividen, dengan depresiasi 5 triliun rupiah yang menekan laba bersih, tapi dengan narasi pertumbuhan pendapatan positif yang disetujui dalam RUPST Mei 2026. TLKM memasuki 2026 dengan dividen yang dipertahankan, restatement yang sudah diakui, dan transformasi struktur yang baru dimulai.
Sebagai pengecualian dari asumsi umum bahwa TLKM selalu diperdagangkan dengan premium atas peers karena skala, setelah merger XL Smartfren, EXCL bukan lagi operator kelas 2 dalam arti jaringan. Ini adalah entitas gabungan dengan spektrum yang dikonsolidasikan, dan satu set infrastruktur yang dulu berjalan paralel kini mulai berjalan integrasi. Premium skala TLKM atas EXCL yang dulu dianggap permanen perlu dikalibrasi ulang, bukan dihapus, tapi dikalibrasi. Pertanyaannya adalah, berapa basis poin selisih valuasi yang masih dapat dipertahankan TLKM jika EXCL berhasil menyelesaikan integrasi tanpa krisis likuiditas dalam 18 bulan ke depan? Partisipan timing yang dapat diobservasi dari situasi ini adalah, institusi yang sudah masuk ke TLKM sebelum restatement diakui berada dalam posisi yang berbeda dari institusi yang menunggu. Yang masuk lebih awal sudah menanggung volatilitas restatement dan kini menunggu katalis restrukturisasi terbukti. Yang menunggu konfirmasi fundamental bersih belum bergerak, dan lelang spektrum 26 Mei 2026 ini adalah titik di mana mereka harus memutuskan apakah menunggu lebih lama berarti kehilangan premium alokasi spektrum yang mungkin tidak terulang dalam 5 tahun. Angka yang perlu diawasi bukan harga TLKM itu sendiri, melainkan selisih price to book antara TLKM dan EXCL dalam 2 kuartal setelah hasil lelang diumumkan. Jika selisih itu menyempit ke bawah level historis rata-rata, artinya pasar mulai menghargai EXCL sebagai substitusi struktural, bukan hanya alternatif murah. Jika selisih tetap lebar atau melebar, artinya premi tata kelola dan skala TLKM masih diakui meskipun restatement, dan itu adalah sinyal berbeda tentang di mana modal institusional sebenarnya berpijak. Komdigi yang membuka lelang pada 26 Mei 2026 bukan hanya memulai proses administrasi frekuensi, mereka memulai jam tangan untuk 2 neraca yang sedang bergerak ke arah berlawanan, dan pasar akan memberi verdik lewat selisih valuasi itu jauh sebelum angka fundamental 2026 selesai dilaporkan. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.